Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak-nampaknya yang menjawab salam alun seluruh kita dan hadir malam ini. Ada di beberapa titik sudut masjid yang sibuk dengan kegiatan sendiri, sementara jamaah lain sudah menjawab salam. Untuk pemerataan, ulang salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Bapak RW dan Bapak RT, Bapak pengurus masjid, Ibu-ibu majelis taklim beserta seluruh jajarannya, guru-guru TPQ, orang tua santri, dan anak-anak kami, remaja, pemuda dan pemudi, serta seluruh santriwan-santriwati yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini diberkahi, diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya mengajukan beberapa syarat sebelum ceramah mulai dengan isi materi. Syarat yang pertama, tolong kepada anak-anak TPQ, kalian duduk dengan tenang, dengar ceramah Ustaz elok-elok, indah ada yang keluar masuk, indah ada yang bagalik. Lain bisa memenuhi permintaan Ustaz? Kurang kompak. Lain bisa atau enggak? Buktikan kau Ustaz. Kau yang santriwati yang duduk di belakang maju ke muka. Siapa yang paling tenang mendengar ceramah Ustaz? Di akhir ceramah beko Ustaz agi hadiah dengan syarat bisa menjawab pertanyaan yang Ustaz sampaikan. Hadiahnya Pak Ustaz, beko lah. Dan ini minta hadiahnya. Baik, ambo yakin anak-anak bisa memenuhi syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kepada ibu-ibu majelis taklim yang Allah menyiapkan konsumsi, dilarang membagikan kue ketika Ustaz sedang ceramah. Bu, biasa di situ dulu. Kue itu nak kalari itu dulu.
Kalau sadiang ceramah kue dibagikan, beko perhatian jamaah ndak kambo le depak. Ndak nyodanga kecil awal lain. Ada nyodanga lain. Kue dan mana patut dimakan duluan. Maka ibu-ibu, kue itu beko sudah pengajian kita santap bersama-sama. Siang anak dan lain mendangai elok-elok, abeko ustaz tambah kue ini dulu. Jatah ustaz agen ke kalian. Dengar elok. Tetap dulu untuk kalian juga. Siang tanah dulu kini kita masuk ke pengajian lain. Malam kini, anak-anak tolong jawab dulu. Kita memperingati Isra Mi'raj atau Maulid Nabi? Isra Mi'raj. Tahun baru Islam atau Isra Mi'raj? Isra Mi'raj. Nuzul Quran atau Isra Mi'raj? Isra Mi'raj. Apa itu Isra dan apa itu Mi'raj? Isra artinya perjalanan yang dilakukan oleh Allah terhadap Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ananda yang putri, nah, saya apa kebungkornya? Sadu-sadunya yang putri. Di mana letak Masjidil Haram tu? Di mana letak Masjidil Haram? Yang laki-laki, di mana letak Masjidil Haram? Di Makkah Al-Mukarramah. Masjidil Aqsa di mana letaknya? Di Palestina, bukan Madinah. Kalau di Madinah itu Masjid Nabawi. Para jarak Makkah ke Palestina itu 1.350 km. Jarak Makkah Palestina 1.350 km. Jauh atau dekat? Jauh. Lalu pada malam peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, Nabi tidak hanya sampai ke Palestina Masjidil Aqsa, tapi juga diangkat naik menembus 7 lapis langit sampai ke puncak yang paling jauh yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Disitulah Allah Ta'ala memerintahkan, mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam bagi Nabi Muhammad, bagi kita umatnya. Wajib kita amalkan selama ayat dikandung badan. Kembali ke Isra Mi'raj kembali. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita memahami Isra Mi'raj tersebut? Pertama, Isra Mi'raj itu merupakan bukti kekuasaan Allah. Dari mana kesimpulan ini kita ambil? Sebab jaraknya begitu jauh, waktunya begitu singkat. Kalau bukan Allah yang Maha Kuasa, yang berbuat dan berkehendak, peristiwa itu mustahil akan terjadi. Di masa itu, Bapak Ibu, alun-alun kendaraan kereta api cepat seperti di Jepang, alun-alun pesawat Ledo, alun-alun Honda Mark Marquez Jo Valentino Rossi, alun-alun Ledo Pak. Kendaraan yang paling kencang ketika itu hanya untuk Jo Kudo. Jarak Makkah Palestina kalau Jonto sebulan baru sampai. Nyampang barangke untuk dari Makkah tanggal 1 Maret akan sampai di Palestina tanggal 30 Maret. Kok balik lo ke Makkah tambah sebulan lagi. Maka Palestina pulang balik kalau Jonto 2 bulan baru bisa. Sementara ketika Isra Mi'raj itu Nabi tidak hanya sampai di Palestina,
naik ke Sidratul Muntaha, menembus 7 lapis langit, pulang balik ke Makkah, waktunya hanya sekitar 4 atau 3 jam lebih kurang. Lalu apa kendaraan yang disiapkan oleh Allah? Nama kendaraan itu dalam hadis disebut Burak. Ada namanya? Burak itu kalau dilihat dari segi penamaan dalam bahasa, Burak itu bentuk jamak dari barqun. Barqun artinya kilat. Jadi burak itu kendaraan yang larinya sangat kencang, melebihi kecepatan kilat. Kilat saja sekijap mata, burak kancang dari itulah. Ambo pak pernah protes di anak SMA. Kecil anak SMA kok kamu, Pak Ustaz, sakancang itu lari burak Pak Ustaz. Nak jatuh Nabi dia Pak Ustaz. Sedangkan dalam ilmu fisika Pak Ustaz kecil nyolong. Ya, apabila suatu benda melaju sekencang kecepatan cahaya 300.000 km per detik, benda itu akan hancur menjadi abu. Sementara burak kancang daripada kilat Ustaz. Anda cair minyak Ustaz. Bapak Ibu ambo jawab pertanyaan anak tu. Ananda cari ayat dan Ustaz baca tadi. Di situ ada kalimat allazi barakna aulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya. Artinya apa? Allah terlibat langsung dalam melindungi perjalanan Nabi sehingga perjalanan itu sampai pulang balik dengan selamat. Kalau Allah yang berbuat, tidak ada yang tidak mungkin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau ayat itu diterjemahkan ke bahasa Inggris, ya, innallaha ala kulli syai'in qadir itu, ya, nothing impossible in the world. Tidak ada yang tidak mungkin di Allah doh. Kalau Allah berkehendak. Makanya Isra Mi'raj itu salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo anak-anak, Ustaz tanya kalian, jawab. Di waktu Isra Mi'raj itu Nabi berjalankah atau diperjalankan? Berjalan atau diperjalankan? Aktif atau pasif? Tapi diperjalankan kok aktif? Pasif. Kalau berjalan baru aktif. Kalau diperjalankan indah-indah dan aktif dong. Allah yang berbuat dengan kekuasaannya, Nabi sebagai objek daripada perjalanan itu. Sekali lagi kalau Allah berbuat, tidak ada yang tidak mungkin. Calik dalam surah Yasin. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita lanjut. Sekarang Ustaz kasih perumpamaan lain. Anak-anak, lain tahu kalian samui? Kira-kira samui dan ketek itu lain bisa ke Jakarta? Ada namanya cik lain, ada namanya cik indah. Takkan tuan baacarwe. Kalau samui itu aktif berjalan, hakul yakin apa? Tidak akan sampai ke Jakarta. Tapi kalau samui itu diperjalankan, dibawa, diangkut, pasti sampai ke Masena dari bawah bisa. Bila kalian ingin pergi ke Jakarta, imbau sampai. Moy. Iya Ustaz. Dan pergi ke Jakarta, angikutnya. Awak lain mau ikut Ustaz, tapi awak tanya ke mama lu Ustaz. Dia kalau boleh ada maaf. Pulang lagi sebentar lu. Mak. Dan jangan bawa ke Ustaz Al-Adiyat ke Jakarta. Lain boleh dan pergi mak. Lain nak lama di sini jamaah.
paling lama seminggu mah. Apailah. Lelah ya, kecil apa Jadi mah, nyo melapor ke Ustaz lihat. Ustaz, yo, lagi boleh dah mau Ustaz. Lah kita orang ke lain. Jadi Ustaz, ambo ambil sama nanti itu, ambo sapian di paliti kubiah. Sandang saya di Sikoyomon dan keluar sebelum sampai. Jadi Ustaz, naik lampu pesawat Lion Air. 1,5 jam lebih kurang di atas pesawat sampai di Jakarta. Tiba di sini namun buka rupiah ambo keluar sampai tadi ambo kumpulan jo sampai dan ada di Jakarta itu. Tiba di sini lalu sampai ko lama otai ago. Assalamualaikum moy. Waalaikumsalam moy. Anggrang baru mah. Iyo dan baru tiba. Dari mana? Dan dari Padang. Lama laporan ke Pak RW di PRT. Kecil sampai Jakarta kok dan tak percaya doh pasawaan dari Padang. Jalan yang selambat, kaki yang singkek, mana mungkin bisa sampai dari Padang ke Jakarta. Ada yang sampai dari Padang kok. Oh kawan, kok dari berjalan do kaki dan singkek wah, yo ndak sampai dari temani do kawan, tapi ndak den dan berjalan do, aden diperjalankan. Nyo bau de Ustaz tua, nyo sapian di paliti kubiahnya. Akama nyo pailo ke situ. Nyo tibur Jakarta dan sampai lo di Siko. Jadi ndak den berjalan do, aden diperjalankan. Itulah logika sederhana Pak. Sekali lagi, logika mudah memahami Isra Mi'raj bahwa Nabi tidak berjalan dengan kakinya, tapi Nabi diperjalankan. Orang-orang kafir di zaman Nabi masih hidup, dek karena nyo ndak percaya dengan Isra Mi'raj ko, nyo tuduh Nabi Muhammad lakanai. Nabi Muhammad lagi lo. Baca ceritanya Pak Ustaz. Guru ambo menceritakan Pak menurut kitab kecil beliau tanggal 28 Rajab pagi-pagi pulang dari Isra Mi'raj itu Nabi tamanung di muka rumah itu. Ada jemanan baalah carwe menyampaikan kejadian malam tadi kau umat aku Pak. Kau kada sampaian lain pelah kayak kino kau kaindak. Sebab perjalanan itu jauh, wakat tuwe singkek bana. Sadia manung-manung serupa itu Pak. Lalulah di muka rumah Nabi itu Mut'im bin Adi Badwojo Abu Jahal. Anak-anak, le kenal kalian ke Abu Jahal? Tidak. Kau tak kenal ke Abu lain. Anak lain di mana kenalan ke Abu Jahal? Kita tidak kenal wajah, cuma kenal nama. Abu Lahab, Abu Jahal itu adalah orang yang menentang ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nabi tamanung di muka rumah lewat nan batu tadi nyusapo de Abu Jahal ko. Paman. Iyo paman. Ada napikian pagi-pagi kareh namanung nempak dedena. Paman. Ada persoalan sakit teh paman. Atau malam tadi paman ambo Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Allah Ta'ala memberangkatkan ambo dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, menerima perintah solat 5 kali sehari semalam. Balik ambo kembali balik sebelum subuh tadi. Kecil Abu Lahab kepada kecil Abu Jahal kepada Mut'im menurunkan batu itu ya manur kecil Mut'im Abu Jahal mungkin Muhammad ko terguncang jiwa no? Abu Talib kan baru meninggal, sudah itu istrinya Khadijah baru meninggal pula. Mungkin jiwanya terguncang sehingga menggigau no? Jadi kemungkinan jarak sejauh itu bisa ditempuh semalam sudah cukup dah. Cuma dah itu Abu Jahal kita tolong juga ya. Kau kesempatan kau beko kita suruh nyoba cerita di muka orang banyak. Karena cerita itu tidak masuk akal, kita sorakan dari jauh Muhammad lagi lo. Itu rencana ya. Lalu nyo tolonglah, nyo mengejekkan Nabi. Baik Muhammad, lain namu engkau bercerita tuntas beko. Lain paman,
Jadi ambo tolong mengumpulkan masyarakat. Nyubilah pengumuman de Abu Jahal ko. Wahai seluruh penduduk Mekah, gadang ketek tua muda, berkumpul kita kiriko di muka Kaabah, mendangan Muhammad kaba carito Isra Mi'raj, alun pernah kita dengar salam balai. Datanglah barami-rami gratis. Kecil pengumuman. Mendangar gratis ko, ramilah orang tiba. Banyaklah orang datang, nendak hadir sila tiba dulu. Hadir sadoi. Lalu Nabi bercerita Pak. Lalu sampaian kejadian yang nyo alami dek Nabi, kau orang yang banyak tu, Mut'im bin Adi tadi menunjuk. Muhammad, interupsi Muhammad. Yo Pak Mut'im. Kok iyo tadi malam engkau Isra Mi'raj sampai ke langit ketujuh, buktikan ke kami kini kau jua. Cuba angkat kaki engkau Muhammad. Yo turis sini Nabi nyo Pak. Yo angkat kaki suruh itu. Angkat cik lari kata mungkin kau. Yo turunan dan suruh nyo kita. Kecik Mut'im, Muhammad dak itu bukan sikit. Kedua-dua sekalian bila paralu abang selo. Boleh kami yakin engkau sampai ke langit ketujuh malam tadi. Kecik tadi Pak Mut'im, kok kedua kaki abang sekalian jatuh lah pada. Pas Nabi menjawab serupa itu, oi Muhammad, indak salah dugaan dengan wa ang lakanai Muhammad. Tali tikung lah putui cik. Jarak sejauh itu mana mungkin bisa engkau mencapainya. Mangkek dua kaki saya salah. Lalu Nabi Muhammad dibela di Abu Bakar. Itu kalian Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar ketika itu nyokaja Mut'im bin Adi itu yang mempermalukan Nabi, yang menuduh Nabi lagi lo, nyodakei, nyosiapkan tinju Mike Tyson. Pas ketika ke meninju tu, salam dari tinja. Abi bukan bisa. Oi, tasumpu langsung si Mut'im pada. Lalu Nabi Abu Bakar tagak di samping Nabi. Kecil Abu Bakar, wahai seluruh penduduk Mekah, baik yang percaya kepada Muhammad atau yang tidak, semua cerita Muhammad itu demi Allah saya yakin 100%. Kenapa? Alasannya ada dua. Satu, malam itu bukan Muhammad berjalan dengan kakinya, tetapi Allah yang berbuat dengan kehendaknya. Kalau Allah yang berbuat, tidak ada yang tidak mungkin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang berbuat. Kalau kalian tak percaya itu hak kalian. Tapi kamu sebagai seorang mukmin yakin 100% walaupun tidak masuk akal, kejadian itu pasti terjadi. Alasan yang kedua, Muhammad kau orang jujur, tidak pernah nyoba duto. Kita sepakat magi nyo gelar Al-Amin sampai kini gelar itu tidak pernah dicabut. Berkat pidato Abu Bakar, Bapak, orang beriman yang semula agak ragu jadi yakin ya. Orang kafir makin kafir go. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala bisawatu walahum. Orang kafir bertambah kafir, orang beriman semakin kokoh keimanannya. Sejak saat itu Abu Bakar bertambah namanya dengan sebutan As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Nana, sikap beragama model Abu Bakar kalau nak kita contoh. Sebab dalam agama ko ada wilayah-wilayah tertentu nendak terjangkau dek nalar. Itu contohnya Isra Mi'raj. Contoh lain bu, mukjizat Nabi lain nama contohan Nabi Isa.
Nabi Isa saya nama ibu Maryam. Maryam punya anak Isa Al-Masih tapi tidak punya bapa. Ibu-ibu dan punya anak kira-kira bu, kalau tidak ada apa-apa, kalau tidak punya suami ibu, mereka mungkin ibu punya anak? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak masuk akal. Ya, tapi dengan kekuasaan Allah, Isa Al-Masih terlahir dari seorang wanita suci, walaupun dia tak punya suami. Allah yang berbuat, Allah yang berkehendak. Ada yang lebih ajaib dari itu lah bapak ibu. Nabi Adam. Oh Nabi Adam, amak nak ada, ayah nak ada, tapi ada ya. Apa sebabnya? Inna Allah fa'alun lima yurid. Allah berbuat sekehendaknya. Tak duduk. Ini hikmah nomor 1. Hikmah nomor 2. Anak. Sebelum masuk ke hikmah nomor 2, lain dapat kalian nyanyi Isra Mi'raj. 27 Rajab Muhammad Isra dari Masjidil Haram. Taruh. Masjidil Aqsa menunjukkan tanda-tanda kebesaran yang berpenghasilan bagi umat Islam sedunia. Tolongan dari ibu. Tolongan dari ibu. Kalian harus menambah koleksi nyanyian Islami di utara Pak. Kini kok Pak, anak-anak kita nyanyi-nyanyi Islami di hari besar Islam kok lamanya nak lupa. 27 Rajab nak marah bisa menyambung nyanyi Isra Mi'raj. Tapi cuba kalian sambung lagu buah. Aku merindu, ku yakin kau. La ilaha illallah. Hei, lagu kau cuba 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Islam. Nabi Muhammad lahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun bagus, bertakbir, Allahu Akbar. Sana ngerti Ustaz, hebat-hebat santri Masjid Al-Berkah kok. Patang Ustaz ceramah tempat lain, ada suruh lagu itu bangang-bangang. Nak tentu dia lupa. Ambo tukar lagu lain. Cok sambung lagu kau kecil ambo. Di depan orang tuamu, kau mengundang diriku, kau bandingkan aku dengan diriku. Ayo luar biasa. Bah, hikmah nomor 2. Tadi yang pertama, yakin dengan kebesaran kekuasaan Allah. Yang kedua, hikmah Isra Mi'raj itu, kalau kita bersedih, kalau kita dirundung duka, mengadulah kepada Allah. Bahawa ikut kesimpulannya Pak Ustaz. Sebab di saat Isra Mi'raj itu terjadi, Nabi sedang berduka. Nabi sedang bersedih. Bagaimana kok sedih hati Nabi? Pertama meninggal Abu Talib. Saya tahu kalian Abu Talib pun sihat ibu ada Nabi. Paman. Kalau kakeknya Abdul Muttalib, kalau Abu Talib itu pamannya Abu Talib kolah dan menggadangan Nabi dari umur 8 tahun Majapahit berdagang sampai Nabi menikah dengan Khadijah. Di tahun Isra Mi'raj terjadi, Abu Talib ko meninggal. Yang lebih membuat hati Nabi sedih, ketika meninggal, Abu Talib ko indah mengucapkan 2 kalimat syahadat lo. Ibu hati Nabi. Abu Talib itu melindungi Muhammad. Dulu kita segala kalian
Kok nyesek talingo Nabi di orang dek kawane atau dek jahil kaino anu mengadu ke Pak Uwe kok Pak Uwe aku mangan talingo nyesek dapat lah nu kadang pada ni jawab Pak kecewa kamalawan langsung nuturut dia mutalib pun pada ni oi kalian apa ampangan kemenekan kamu belum bercakap agama suruh kedua yang pula iko ukuran iko masakit mana apakah itu Abu Talib melindungi Nabi Abu Talib kau meninggal di saat itu ketika peristiwa Isra Mi'raj akan terjadi. Ada mari sudah Abu Talib meninggal, Omeu meninggal pula Khadijah. Siapa Khadijah itu Nabi itu? Istri beliau. Khadijah, istri Nabi. Dari Khadijah, Nabi punya anak 7 orang. Qasim, Ibrahim, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab, Fatimah. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Talib. Nabi dikaruniai cucu kembar. Sana namanya. Bagus. Hasan dan pernah Pak ceramah di Umpuan SD. Oh anak kecapa. Siapa mau cucu Nabi? Laki-laki kembar kedua. Oh Ustaz kecil dan seorang kau. Siapa kecil mau? Upin Ipin tak? La ilaha illallah. Sajak bilau Upin Ipin jadi cucu Nabi. Upin Ipin tu cucu opah, cucu atu dalang, kemenakan angkel atom jo angkel mutu, dia dek ka aros, kawan dek Isan, Fizi, Meme dan Mail. Maka Allah Ustaz, anda mau suka nonton itu Pak. Kadang yang menonton tu mau pangku tu, tu tak cari dopi. Siapa yang meninggal dari Abu Talib? Yang cerai siapa yang meninggal? Yang cerai Khadijah istrinya. Sedih Nabi. Untuk menghilangkan kesedihan itu, Allah memberangkatkan Nabi Isra dan Mi'raj. Awak kalau bersedih Pak, kalau bersedih Bu, Isra Mi'raj tahu? Baca roda Isra Mi'raj, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat yang khusyuk adalah Isra Mi'rajnya orang yang beriman. Jadi kalau kita banyak problem, banyak masalah, galau kecil anak ini kok, maka mengadulah kepada Allah. Ada anak remaja kira-kira SMA, yang laki-laki kok, kalau mulai suka kalawan jenisnya tu berbunga-bunga cinta di hati. Lalu suatu saat nyo sampaikanlah perasaan di hati nyo ko ka wanita pujaan hati oh nyo jawab dek nan padusi ko kecik nan padusi tu maaf saya sudah ada yang punya. Mendengar cinta ditolak, darah di kaki sampai ke otak. Jantung yang tenang kecang berdetak, hati yang utuh pecah berserak, badan marano bak dimpok cubada. Oh nene, tidak tahan sakit ibu mati dah. Nyoputala lagu-lagu melankolis. Marana kini aku merana. Kekasih tercinta entah di mana, sendiri sungguh dibalut sepi, tiada tempatku bercurah lagi. Itu lagu orang patah.
Kalau lai kuat iman di dado, mungkin bisa terhibur dengan nyanyian serupa itu. Tapi kalau iman di dado lama, datang bisikan setan ketika berduka cita tu. Kecil setan, alah, tidak do orang hidup edo. Inilah jadi milik orang lain. Rancak mati yang lain. Kecil setan ko. Ada yolo kecil pada wocolo. Ketika cinta ditolak, nyobai ke minimarket, nyobali baygon sakota, nyobilan blender di rumah, nyobue jus baygon. Sabarut minum jus baygon, kecil nyolo, selamat tinggal wahai dunia, hidupku tak berarti lagi tanpa cintanya. Bocor. Itu laki-laki bodoh. Cari si Android. Tahu penyanyi Minang namanya Android? Ketika cinta Android ditolak, keceknya kurban indah saipur, bunga indah satangkai, usah kana juo, cari lain ganti yo. Amo kalau urusan lagu Minang, alun kakalale lo. Pernah juara satu lagu Minang tingkat keluarga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah yang membuat manusia bersedih banyak. Allah yang membuat manusia stres bagai macam problema hidup. Ada orang saking stresnya merasa menyasa dilayakkan ke dunia. Ada apa? Sehingga dia ingin mati. Kesian Allah, mengapa aku terlahir ke dunia ini, hanya menanggung beban duka dan derita. Saya mau penyanyi Pak Tommy Devisa. Iko kan orang lah merasa putih aso Pak. Untuk si Tommy kobo lai sadar nyo balik, nyo tambah di ujung lagu itu. Pernah ku sesali, tapi kini tiada arti. Aku melangkah dengan perasaan. Allah Akbar. Supaya kita jangan stres, resepnya dua saja Pak. Pertama bersyukur kalau dapat nikmat, dan kedua bersabar kalau dapat musibah. Tanda orang bersyukur banyak atau sakitnya membaca dua alhamdulillah. Kasawah Pak, dapat padi banyak alhamdulillah, dapat padi banyak. Dursana bisa diagih barang baru, zakat bisa pulau dikeluarkan. Oh dapat padi sakete dek wereng marabo mantik marabo. Alhamdulillah padi yang mau sakete musim kini. Ringan bapak mau pulang dari sawah. Sengenek doang. Kalau banyak baik lah. Sengenek kalau ada untung lain. Oh ibu-ibu dapat minantu gagah. Alhamdulillah dapat minantu gagah. Sana hati mencaleknya. Mapan pulau ekonominya. Bahagia nak kita dibuatnya. Dapat menentu kurang gagah, mungkin jalannya agak tengkak seketek. Bersyukur Bu, alhamdulillah dapat menentu tengkak. Ingat nak berpiti pulang mau onjak. Nak perlu kita susah-susah ini kok. Hei, apa-apa udah. Dapat istri ranca, alhamdulillah dapat istri cantik. Sana hati mencalik wajah rancanya, hilang hati pulang kerajok mencalik senyum manisnya. Dapat agak kurang ranca alhamdulillah kita coba. Alhamdulillah dapat rumah serupa itu. Tak risau kita meninggalnya sudah di rumah. Orang yang ada hati ini dah. Karena di susah-susah mana makanya kita harus banyak bersyukur. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap
dan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hartanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Insya Allah. Jadi dan sesekali kita menghujat Allah. Ya Allah, si anu sembahyang indah, puasa indah, amak nyonya lawan, ayah nyonya lawan, pikuk kayu je ya Allah. Kalau menghujat Allah ke Pak? Aden tiuk sabanta sembahyang, tak pernah tinggal doh berjamaah di awal waktu. Apa nak kayu-kayu dan sebagainya. Kalaulah model ucapan kita Pak, itulah termasuk kita mendemo Allah. Tak boleh. Hei. Nyo segala sesuatu ku ada hikmah Ada cerita sikit cik. Ada remaja Pak. Sakira-kira sekadang si Rio pula. Rio nama nak. Tahu apa Pak? Rio nama. Takut ada mau sebab dia tinggal dalam pemanggil. Dekat apa? Sekadang Rio Pak. Nyo lah mulai jadi berfikir. Suatu hari bu, ini memancing. Nyuan tahun pancing ke dalam buat duduk di bawah batang beringin. Menunggu pancing dimakan ikan, menyadah kata sambil mencari lo pemukul. Di muka nampak dengan batang pun dua batang. Buah kan gadang, batangnya ketek. Sementara beringin ko, batangnya gadang, buahnya ketek. Kecil Sirio tadi. Sirio dalam cerita ko, Allah Ta'ala tidak adil. Beringin batangnya besar kok buahnya kecil. Sementara di seberang sana labu batangnya kecil kok buahnya besar. Semestinya buah beringin sebesar buah labu sebesar buah beringin. Itu baru adil kecilnya loh. Langsung ditegur Sirio itu dari Allah Ta'ala. Jatuh buah beringin dan ketek itu Pak, pasti buah di puncak hidungnya. Kecil alhamdulillah ya Allah. Untung buah beringin lain tak sekadang kundur. Kok sekadang kundur lah buah beringin Pak, tak baik itu. Artinya maaf, seluruh yang ditakdirkan Allah itu baik. Ambillah hikmahnya. Terakhir lah hikmah nomor 3. Awak sampai jam 10 di dalam. Setengah sebalik? Jam sebalik? Jam 2 balik? Sampai jam 10 salam. Hikmah nomor 3. Solat 5 waktu jangan disio-siokan. Siapa pagi tadi nan solat subuhnya kamu saji 1, 2, bagus. Siapa pagi tadi yang tidak solat subuh nana pengirangnya baru baca itu ego atur kan ucapkan istighfar dulu. Astagfirullah. Apa hukumnya solat? Bila dikerjakan berpahala, ditinggalkan kalian berdosa tadi yang bangga. Di waktu Nabi Isra Mi'raj nampak dek Nabi isi neraka kurang dan mantuan-tuan kapalwe sampai pacah. Lah pacah kapalwe ko adolo kapalo baru balik. Tak itu lo le nuantu lo le sampai pacah lo. Batanyolah Nabi ke Jibril, wahai Jibril, de apa jatuh ke Jibril? Kapal wenuan Tuhan sampai pecah, marawang-rawang ada sakit ya. Kece Jibril, Muhammad, itulah contoh umatmu. Nan disuruh sujud dan rukuk de Allah Ta'ala solat, tapi tidak namun di mengarah dewan doa. Bahkan seruan azan mempermainkan hayya ala sholat. Kece pajago, tarilah. Hayya alal falah. Nanggai-ngai salah. Sumbayang tak pernah sepanjang ayat kapalo itu nanti nuan surah dalam neraka. Nah, yang meninggalkan sholat taubat lain. Ari ladake kakia. Bara rukun sholat.
50 rukun solat 3 boleh kita bergali dalam solat? Mau mece-mece? Mau tahu tak? Mau bisi-bisi? Amo guru mengaji lo payah macam anak kau pak. Oh ya anak dan bergali dia sembahyang. Sebentar tandangannya pak. Lewat dari pengawasan awak beko. Aduh sini kerajaan. Allahu Akbar. Sudah. Kalau nak lewat lama Allahu Akbar. Ini terbelah tak. Lama kalau bersalah. Lebelis bayar tahu. Jangan pahala nan kariaro doso nan kanda. Doso nan kanda. Doso nan kanda. Ada cerita guru ustaz Pak Kasmir namanya. Beliau bercerita orang bodoh mengajukan solat. No solat tapi sambil ngecek. Orang ketiga solat di surau buruk atau nyoicuk lantai no kayu lah mulai lapuk banyak mancik ke kapuyur. Solat maghrib ko kece imam di muka seorang saf lurus dan rapat. Kece nama 2 belakang ko. Yo. Alah mah lurus. Imam pun takbir. Allahu Akbar. Diikuti dan makmum. Allahu Akbar. Rakaat pertama aman. Rakaat kedua aman. Rakaat ketiga terjadi insiden di luar dugaan. Insiden di saat imam ko bangkit dari ruku' sami Allahu liman hamidah atau i'tidal jatuh mancik sagadang galeh. Badaram lantai surau tu deh. Imam kota kajoi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Astagfirullah. Oleh menciptakan jatuh tasiruk darah dendek. Kece imam ko. Kece makmum yang suran. Oi man. Kece mana ko? Kece mencik lain yang disampaikan ko. Untung dan tak mencik. Kalau tak sah lo sebenarnya. Samu sebocor gitu. Kalian diserahkan ke masjid kode orang tua kalian supaya pandai solat dengan benar, jangan menjadi model si bocor bagi kau. Mulai kini solatlah elok-elok, jangan bagalik juga, jangan memakak juga. Lain nama kalian solat elok-elok. Kalau orang tak mau solat dengan baik, nanti dalam kubur menyasar. Asam kani, asam galubur, katigo asam siliang-liang, tak pakir tangi naik dalam kubur, tak kena badan indah sunnah. Tidak sunnah. Kalau dalam kubur marawang tidak bisa balik kata dunia dong. Makanya kini kolah kita laksanakan solat dengan baik. Ketek taraja-raja, badan tabawa, gaib indah tarubah. Ketek raja-raja solat sampai gadang tak biasa solat. Allah tua pada apa-apa kita buat tetap mengerajun solat. Itulah mukmin yang sejati. Tapi kalau ketek lama raja bajudi sampai gadang bajudi sekarajo Allah gaek kapalo lah putih ada umpat, matolah kabur, kulitlah kandur, makanlah berganti dan nasi jubur. Ladakek ke pintu kubur tapi baju di panjang 210 lagi. Nauzubillah summa na'um. Jangan bekona katiko kamati de kerana baju di sekarajo ndak bisa membaca kalimat tauhid. Nyobisian de ustaz ke pangkat telingoe. Pak ulang kalimat ko pak. La ilaha illallah. De apa kau suka baju di kece elo maulan abal ape ajoki aman dan biasa.
Kerana cok baju. Nauzubillah min. Tapi kalau daya cok kita berzikir la ilaha illallah, mudah-mudahan dengan pertolongan Allah bisa kita berulang kalimat itu balik. La ilaha illallah. Kita baca sama-sama. La ilaha illallah. Sekali lagi. Itulah kalimat yang harus kita tanamkan dalam diri kita. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan. Jadi kesimpulan dari pengajian kita 3 macam. Yang 3 itu 1. Isra Mi'raj bukti kekuasaan Allah. 2. Kalau kita bersedih mengadu kepada Allah dengan solat yang khusyuk dan doa yang khusyuk meminta pertolongan Allah. Dan ketiga, solat 5 waktu jangan ditinggalkan, jangan dilalaikan dan jangan disiu-siukan. Aku nono bantu rancak kalau tidak sembahyang di hadapan Allah tidak ada nilai hidup. Dan paling parah apa? Bantu buruk, parangai buruk, hati busuk, sembahyang pamalek, tak pakar dulu. Agama dari campaan betul. Tapi anak-anak ustaz dan anak kini kau insya-Allah cerdas-cerdas saja. Aura kecerdasan nampak di wajah kalian sebenarnya. Nah, kita masuk ke kuis lain. Siapa bisa menjawab dengan benar dapat hadiah. Lain ingin dapat hadiah? The first question is, pertanyaan pertama. Sebutkan nama kawan Abu Jahal yang meneriaki Nabi Muhammad sudah gila setelah menceritakan Isra Mi'raj. Dan namanya, tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Kau dari Pak RW ya? Kau dari Pak RW ya, kawan? Saya. Menunjuk saya. Ayalah. Saya namanya. Salah. Abu Bakar membenarkan peristiwa itu. Yang apa tanya, yang tak percaya. Nah, ini kawannya yang tanya. Ya. Ini payah mana Bu ya Pak? Ini agak mengarah seketek. Siapa namanya? Baca Mut'im. Mut'im bin Adi. Ulang sekali lagi. Mut'im bin Adi. Siapa namanya? Mut'im bin Adi. Dapat hadiah kawan nak buat. Paket eksis 1,5 giga. Dari apa lagi? Kau dari Pak RW? Dulu saya ya? Kau dari Pak. Ayo tu. Dari Pak RW. Hadiah berikutnya dari Pak RW. Pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah, berapa kilometer jarak Mekah Palestina? Dia bersih. Bersih. Ya, kamu sini. Ya, kamu. Kok lain batu, kau dapat dia. Berapa kilometer jarak Mekah Palestina? 100. Benar jawabannya. 1.350 kilo. Dapat hadiah dari Pak RW. Laki-laki cie, padusi cie, 1-1. Ini pertanyaan penentuan lagi. Laki-laki yang mana kau tahu bersih? Ayo. Hadiah kadang pertanyaannya agak sulit straight. Hadiah kadang. Sebutkan 2 konsep supaya kita jangan berputus asa.
Ada dua hal yang harus kita miliki supaya jangan putih aso. Untung batu, dapat 20.000. Istighfar dan sabar. Sabarnya batu, istighfarnya salah. Kita bagi dua. Dapat ini separuh. Ada tukar pakai juga. Tukar dulu. Tukar siapa? Kecek kawan kalian, istighfar dan sabar. Dan batu di situ sabar saja, istighfar salah. Dapat ini setengah 25.000. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Mau satu ribu lima tak? Lagi sebulan tadi Ustaz mengatakan jawabannya betul setengah, maka dapatlah dia setengah dari hadiah yang disediakan PRW. 50 bagi 2, 25. Tapi dia jawab setengah. Yo, saling dulu. Yang nomor 2 adalah bersyukur. Untuk yang ini kita tukar pertanyaan yang baru. Jelaskan 3 macam hikmah memperingati Isra Mi'raj. 3. Kau kesimpulan kaji, kau nak dibawa pulang. Sabuian 3 hikmah Isra Mi'raj. Angin dingin. Angin dingin. Apa itu sampai 5? Kalau enggak, kalau dingin berarti menyerah tuh. Oh, bah, kau bangun menyerah. Ada 3 hikmahnya. Sikon nak ada mewakili Islam. Mudah-mudahan jawaban batu dapat 25.000. Alhamdulillah. Kalau batu, apa jawabannya? 1, bukti kekuasaan Allah, bagus. 2, jika sedih atau berduka mengadu kepada Allah, hebat. 1 lagi, jangan tinggalkan solat, betul jawabannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau umur kita panjang semoga kita berjumpa lagi. Ya, kalau ada jarum yang patah dan disimpan dalam peti, kalau ada kata-kata ambo yang salah dan dilaporkan ke polisi. Bapak Ibu, rekaman ceramah kita kok bisa ibu-ibu cari agak 2 nilai di YouTube ambo. Cari saja di searching YouTube tuh ceramah Ustaz Al-Adiyat. Itulah banyak ambo upload di situ. Ada sekitar 30 ceramah. Allah ambo kirim di situ. Termasuk ikut nomor 31 insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat rekaman kau bisa kita ulang balik. Minta tolong siapa? Subscribe, like, comment, dan share. Gue saja di situ ceramah Ustaz Al-Adiyat. Keluar. Nama YouTube apa Ustaz Al-Adiyat secinta. Ustaz Al-Adiyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.